Oke, selamat pagi semuanya. Welcome back again di Andre Kristen Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi ya, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal cantik 12/12/2025. Hati-hati bila mana ada diskon, teman-teman. Jadi manfaatkan diskon akhir tahun ini ya buat teman-teman apa namanya? Memenuhi keinginan kalian gitu. Karena ya kapan lagi. Terus juga aku perhatikan di beberapa marketplace ada banyak diskon, terutama bagi teman-teman yang mau beli, aksesoris untuk, crypto market ya. Kayak misalkan, wallet wallet kripto kayak Trezor itu udah ada diskon, teman-teman. Kalian bisa cek langsung di website resminya atau di marketplace, itu sekitar 40% itu diskon gitu. Jadi kesempatan teman-teman misalkan yang pengen, invest di Bitcoin, pengen beli, cold wallet gitu ya, teman-teman bisa cek mungkin di Trezor atau di Ledger. Misalkan Trezor Tree itu dia ada diskon sampai 40% dari harganya itu sekitar 1.400.000 itu turun ke kisaran, 1 jutaan, bahkan ada yang 900 ribuan gitu. Jadi kapan lagi ada diskon kayak gitu ya. Nah, teman-teman, kita mau update dulu, kondisi market seperti biasa dari kalender ekonomi karena menurutku ini penting banget buat disampaikan. Well, review sedikit tentang FOMC kemarin, di mana economic projection sudah turun ya, udah kita sampaikan juga di video kemarin di Andre Greystone Channel. Silahkan teman-teman cek di YouTube. Kemudian kita ada interest rate decision kemarin, di mana suku bunga secara resmi sudah diturunkan sekitar 25 basis point. And then Jerome Powell ada press conference, di mana di sesi tanya jawab tersebut dengan wartawan, memang dia tidak memberikan indikasi apapun di tahun 2025. Jadi 2025 ini kemungkinan The Fed masih bisa rate cut, terbuka satu kali, mungkin satu kali, maksimal sepertinya sih 2 kali. Itu maksimalnya kalau misalkan kondisi makronya bagus banget gitu ya. Terus juga dari ketenagakerjaan terpantau stabil. Kemarin kita dapat rilis data jobless claim, initial jobless claim, hasilnya adalah dari sebelumnya data penganggurannya di 192.000 naik menjadi 236.000. Artinya ini ada kenaikan, pengangguran guys. Berapa ya itu? 38.000 orang nganggur naik ya. Ya itu intinya tingkat penganggurannya naik dan menurutku ini secara data memang sudah diantisipasi ya oleh Jerome Powell, oleh The Fed sendiri. Sementara untuk hari ini kita akan dapat beberapa data lainnya, yaitu ada pertama 30-year bond auction. Ini terkait dengan keuntungan kalau kita invest di obligasi jangka panjang Amerika Serikat. Itu ada kenaikan yield sejauh ini. Kemudian akan ada rilis data Fed balance sheet sebentar lagi. Dari sisi New York nggak ada, tapi dari sisi Inggris itu akan ada manufacturing production dan beberapa data lainnya. Mungkin ini nggak terlalu memberikan implikasi yang kuat kepada market kripto ya. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari berita yang lain, ini aku mau sedikit review. Data ETF Bitcoin menunjukkan ada inflow 223 juta US dollar di perdagangan kemarin. Kemudian Ethereum juga masih mendapatkan inflow sekitar 57 juta ya US dollar. XRP ETF ada inflow juga 10 juta US dollar. Solana ETF ada inflow 4,85 juta. Dogecoin ETF ada inflow 171.000. Chainlink ya itu ada inflow sekitar 2,56 juta US dollar. Litecoin nggak ada info. Terus Habar juga nggak ada ya. Nah, dari berita regulator, Senator Cynthia Lummis anticipate crypto market structure markup next week ya. Ini dia lagi mengantisipasi dengan adanya peluncuran regulasi baru, perubahan struktur kripto di minggu depan, guys. Ini yang disampaikan langsung oleh senator dari Cynthia Lummis ya, di mana akan ada Blockchain Association Policy Summit yang akan diadakan di hari minggu depan. Itu dia menyampaikan ini di hari Selasa kemarin.
Itu sih teman-teman, kabar terbaru. Kemudian dari Indonesia ada adiknya Prabowo kemarin akumulasi saham bernama Koin ya. Saham Koin ini adalah PT Indo Crypto Koin Semesta Tbk. Ini perusahaan yang listing di Bursa Saham Indonesia, kemarin dibeli oleh salah satu, apa namanya, konglomerat besar gitu. Mungkin ini akan menjadi sebuah berita bagus, sebuah dukungan untuk industri kripto di Indonesia. Apalagi kalau teman-teman lihat beberapa company besar ya dari luar itu sudah mulai masuk kembali, berinvestasi berinvestasi di industri kripto di Indonesia. Moga-moga sih regulasi kripto di Indonesia semakin bagus ke depannya, mengingat kemarin ada sedikit rumor yang kurang begitu oke ya, impact daripada peraturan perundang-undangan yang baru. Kemudian, di sini ada data on chain. Lebih tepatnya metrik tentang short term holder realized profit and loss. Saat ini kondisi dari retail mayoritas masih loss guys, kalau kalian lihat dari data ya, mayoritas masih loss. Even Bitcoin ada sedikit recovery dari yang sebelumnya dip di kisaran level 80.000 sempat naik sampai 94 ribuan ya, namun secara keseluruhan untuk pemegang jangka pendek masih dalam kondisi yang merugi. Itu. Ini sebenarnya sudah terjadi pembaikan ya. Kalau kalian lihat dari riwayat sebelumnya juga kurang lebih sama, ada semacam penurunan untuk loss-nya, tapi at the end dia masih bisa turun lagi. Dan di sini kita antisipasi, bisa jadi dia turun lagi untuk, pergerakan ke depannya sehingga meningkatkan potensial ya teman-teman yang mungkin apa namanya, pegang aset gitu ya, mungkin bisa sedikit mengalami kerugian kembali. Gitu. Antisipasi tentang adanya penjualan kembali. Oke, Presiden Trump sedang bersiap untuk memperkenalkan keringanan pajak besar-besaran bagi perusahaan. Ya, pedoman pajak yang mungkin akan dikeluarkan paling cepat minggu depan akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sepenuhnya insentif pajak. Ini ada berita bagus, stimulus lah ya, dikasih keringanan pajak itu oleh Presiden Trump untuk ya perbaikan perekonomian. Kemudian di sini aku mau sharing juga ke teman-teman, ada perusahaan dengan value 10 miliar US dollar bernama Hyperunit. Ya, ini salah satu whales di market crypto. Baru aja open posisi long. Baru aja ini 3 jam yang lalu, guys. Nggak baru-baru banget ya. 3 jam yang lalu dia open posisi long Ethereum dan sekarang sudah running profit gitu. Menurutku kalau teman-teman mau pantau market, kalian boleh pantau whales ini ya. Hyperunit ini cukup aktif trading. Jadi bisa cek di Arkham. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian ini transaksinya, atau teman-teman bisa follow aja Arkham di Twitter supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate. Gitu. Ya, naik jangka pendek, guys. Ini juga Tom Lee baru aja melakukan pembelian pada Ethereum. Tom Lee ini adalah yang punya Bitmain ya. Dia memang terinspirasi dengan MicroStrategy mengakumulasi Ethereum dengan jumlah yang cukup besar dengan harapan kedepannya bisa mendulang profit gitu ya. Sama seperti MicroStrategy yang invest jangka panjang pada Bitcoin dan cuannya banyak. Ethereum juga bukan koin yang bisa dibilang meskipun dia altcoin tapi dia bukan koin yang bisa diremehkan, ekosistemnya sangat besar dan sejauh ini semakin lama semakin strong. Lalu ini tentang kerugian terrealisasi pada pasar ya. Sejauh ini market seperti yang aku sempat sampaikan tadi, secara data menunjukkan memang ada peningkatan tingkat kerugian yang belum terrealisasi atau misalkan orang-orang yang floating loss gitu ya, meningkat teman-teman. Kemudian aku mau update juga ada Revolt and Trust Wallet ya. Revolt tahu ya. Trust Wallet juga pasti tahu teman-teman. Dia launching untuk instant crypto buys untuk market Uni Eropa with self custody focus. Jadi kalau kita lihat dari beritanya adalah perusahaan wallet ini ya, penyedia penyimpanan kripto ya, Revolt sama Trust Wallet itu launching pembelian instan untuk kripto. Jadi kalau kamu mau beli itu bisa instan. Tapi ini hanya berlaku untuk kawasan Uni Eropa saja. European Union. Gitu. Jadi akan memudahkan teman-teman buat melakukan pembelian. Ya kurang lebih kayak gitulah. Dia juga memberikan zero fees ya. Jadi tidak ada fee sama sekali untuk transaksi pembayaran yang dilakukan. Gitu guys. Jadi overall oke. Well, now kemana Bitcoin?
Bitcoin naik ya, 93.000 ya harganya sekarang, nge-pump gitu ya, signifikan sekali kenaikan yang terjadi. Kalau kita perhatikan ini bagus secara pergerakan. Kemarin memang kita sempat bikin live juga, dan waktu kita live kemarin pergerakan Bitcoin cenderung dibawa turun kan sampai ke 90 ribuan. Mungkin some of you sedikit galau, "Wah, gimana nih Bitcoin jadi naik atau enggak?" Sementara saya selalu bilang sebenarnya Bitcoin ini selama dia masih bergerak dalam range ini, maksudnya kan ini dia bear flag ya, teman-teman. Ini dia bear flag seperti ini, gitu. Dan, once ketika dia nanti breakdown, ya seperti ini, kita baru akan menyaksikan yang namanya bearish pada Bitcoin. Continuation untuk dia bearish, tapi selama dia masih berada di sini, masih bermain di area ini, belum bisa dibilang terkonfirmasi, gitu. Dan kemarin juga saya bilang, lihatlah nanti di sesi US. Karena semuanya akan terefleksi jelas. Kalau seandainya di sesi US Bitcoin diakumulasi setelah dikasih diskon di sesi Asia, maka ya ini akan menjadi opportunity yang bagus buat Bitcoin kembali naik, teman-teman. Target kita nggak muluk-muluk ya, 96.000 udah cukup. Kalau seandainya di sini dia kuat buat jebol lagi area resistance di 93 sampai 94.000 gitu. Jadi sebenarnya peluang buat Bitcoin menguat ini masih sangat besar. Ya, karena secara apa namanya? Secara umumnya pergerakannya ini masih terbilang sideways. Gitu. Belum ada indikasi patah tren, tapi kalau teman-teman lagi nunggu opportunity short, mungkin bisa tunggu di atas gitu. Ya, itu sih menurutku buat jangka pendeknya. Peluang dia turun semakin besar, jadi jangan FOMO di kondisi seperti sekarang ini. Kalaupun teman-teman maksa buat masuk di harga dekat-dekat ini ya, atau di harga sekarang lah 93.000, make sure teman-teman take profit ketika dia memang sudah berada di level-level ideal gitu. Secara MACD kemarin ada golden cross dan sekarang di follow up oleh histobar yang hijau, which is ini wajar dilihat dari time frame 1 jam. Bitcoin jangka pendeknya ini masih oke, gitu, masih bagus untuk dia menguat. Bitcoin dominance sangat mendukung untuk Bitcoin naik karena Bitcoin dominance-nya mengalami penguatan. Bitcoin-nya tentu saja akan mendapat dorongan yang sangat bagus, tapi mungkin untuk beberapa altcoin tidak perform gitu. Paling yang perform ya Ethereum lagi, mungkin Solana sedikit perform, tapi Bitcoin yang lebih mendominasi. Nah ini aku kembali lagi teman-teman, mau mengajak teman-teman buat lebih, mengantisipasi ya situasi yang ada. Ini aku nggak menakut-nakuti, tapi di sini aku mau mengajak teman-teman untuk berpikir sedikit lebih rasional. Jadi intinya gini, Bitcoin secara pergerakan jika kalian perhatikan selama 3 minggu terakhir, ya itu Bitcoin sama sekali belum mampu mengalahkan satu candle merah di sini guys. Ini Bitcoin di time frame weekly ya. Ini kan ada candle merah nih, body candle-nya ini sama sekali belum bisa ditembus oleh 3 minggu. Gitu, bayangin. Berarti tekanan jual di sini masih sangat kuat gitu. Kalau kita membaca psikologi dari candle yang terbentuk. Jadi tekanan jual di sini itu masih sangat ekstrim, masih sangat kuat, sehingga Bitcoin membutuhkan waktu buat dia kembali menguat kayak gitu. Dan ini menunjukkan bahwa power Bitcoin sementara ini belum kuat-kuat amat gitu. Kalau seperti itu, ya itu tadi ya, MACD menunjukkan kita masih dalam histobar merah, jadi probably kita masih bisa drop lagi, down lagi. Dan antisipasi saya secara jangka panjang, secara jangka menengah lah ya, ini masih sama ya. Once ketika Bitcoin bisa hit target di atas, moga-moga di atas 96.000, dalam artian mungkin bisa ke 100.000. Kalau bisa, ya itu akan menjadi kesempatan yang bagus banget buat take profit dulu gitu. Itu sih antisipasinya tetap yang ini, tapi jangka pendek kita expect Bitcoin masih bisa rebound ya. Dan sejauh ini sih trennya masih oke ya, masih oke buat dia naik gitu. Oke. Sesi US jam berapa, Bang? Kemarin kan udah mulai dari jam 8 malam ya, biasanya sih akan mulai rame itu jam 10 malam kalau sesi US gitu. Setelah itu mungkin akan sedikit turun intensinya
gitu teman-teman. Jadi sesi US itu selalu malam ya. Kalau di Indonesia pagi, di US udah sore gitu. Kalau di sini malam, di sana apa namanya siang gitu. Jadi selalu berkebalikan 12 jam. Oke, buat update Bitcoin seperti itu kurang lebihnya. Antisipasi kita adalah masih turun. Jika teman-teman sekarang lagi open posisi long masih oke, teman-teman. Target kita adalah 96.000. Ya, ini target yang waras lah ya, nggak terlalu muluk-muluk, teman-teman. Kalau dia bisa naik lebih tinggi lagi 100.000 boleh dipertimbangkan karena itu bisa menjadi level yang menarik kayak gitu. Kalau buat altcoin sementara yang masih oke itu ZEC, ini trennya belum patah. Terus XMR kalian boleh lirik meskipun nggak semua exchange ada ya XMR atau Monero. Performance-nya masih sangat oke buat dipertimbangkan. Ya itu aja sih paling gold ada penguatan juga. Nah, teman-teman saya juga mau ingetin buat kalian yang sudah punya toko kripto ya. Toko kripto sudah ada update aplikasi terbarunya, jadi jangan lupa di-update biar teman-teman bisa meningkatkan tingkat keamanan kalian. Terus juga secara view lebih bagus ya. Terus juga ada fitur chat room gitu. Dimana di fitur ini teman-teman bisa ngobrol sama komunitas yang lain. Ya, dia ada fitur chat room di sini. Teman-teman bisa ngobrol sama komunitas di sana, berdiskusi, mungkin ada yang bisa bagi sinyal juga di sana ya. Kayak gitu. Jadi update aplikasi toko kripto kalian ini bagi pengguna baru atau pengguna lama. Bagi yang pengguna baru atau yang mau download toko kripto juga, crypto exchange dari Indonesia yang sudah terregulasi dan terdaftar di Bapepti, ya sudah legal di Indonesia, teman-teman bisa dapetin ekstra diskon fee sampai 30% ya kalau teman-teman pakai kode referral aku. Nanti aku sediakan di deskripsi atau bisa cek di bio juga gitu. Oke. Itu aja paling buat update kali ini. Moga-moga bisa bermanfaat buat kalian. Dan akhir kata saya Andre, makasih.